kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami, khususnya untuk kedua keluarga mempelai pada hari ini. Tuhan sertai hingga sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hanya kuasa Tuhan dan otoritas daripada Allah turun memenuhi di tempat ini, bahkan di rangkaian ibadah kami pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mulaikan Tuhan ibadah pemberkatan nikah kudus pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Silakan duduk untuk kedua mempelai. Puji nama Tuhan, kita berbahagia pagi hari ini, amin. Amin. Kedua mempelai, wah terasa sekali ini, haleluya. Kita berbahagia karena hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial, khususnya untuk kedua mempelai Andri Sanggam Panjaitan dengan Elizabeth Hutahayan. Kita percaya hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebaikan Tuhan menyertai segala sesuatu yang Tuhan kerjakan pagi hari ini, amin. Karena Tuhan baik dan sangat baik dalam kehidupan kita, khususnya untuk keluarga mempelai. Kita mau memuji Tuhan sebab betapa baiknya Tuhan itu dalam setiap hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Tuhan baik dan sangat baik. Sebab hari ini telah dijadikannya kita. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu
Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Percaya Andri Sanggam dengan Elizabeth bahwa ini adalah waktu yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan. Sebab dimulai dari tempat ini, ketika Tuhan memberkati, maka segala sesuatu yang terbaik yang disediakan Tuhan. Kita percaya bahwa rangkaian acara hari ini, bahkan acara adat yang akan dilangsungkan nanti, semua karena kebaikan Tuhan, dan kita percaya yang terbaik Tuhan sediakan. Maka kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, sebab kita mau bersama-sama dengan keluarga kita melayani Tuhan, membangun hubungan rumah tangga kita bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kami datang Tuhan, kami bersatu hati. Kami datang di hadirat-Mu.
pimpinan Roh Kudus, Sanggam dan Elizabeth berdiri di hadapan Allah. Mereka bertekad untuk ada bersama dengan Tuhan, dan mereka akan melayani Tuhan di dalam keluarga mereka dengan segala aktivitas mereka. Kaulah segalanya Tuhan untuk keluarga rumah tangga Sanggam dan Elizabeth kelak, dan akan dimulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan dengarkan firman Allah. Firman Tuhan ini juga ditujukan kepada setiap kami yang hadir, namun terlebih kepada kedua mempelai Sanggam dan Elizabeth. Ini merupakan satu dasar modal untuk mereka dapat masuk di dalam rumah tangga yang baru. Dan kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin, bahkan menasihati setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Sanggam dan Shalom. Nah, ini kayaknya Sanggam sama Elizabeth tegang sekali ya. Ya, deg-degan ya. Oke, biasa ya. Semua begitu. Termasuk saya dulu. Ya, dari sejak kemarin saya sudah wanti-wanti, saya sudah peringatkan untuk kedua mempelai, nanti kalau pas jalan ya pasang face ya ceria, jangan tegang. Bapak-bapak, kalau nanti jemaat Tuhan lihat wajahmu wajah seperti tegang begitu, sepertinya kalian kawin terpaksa begitu ya. Enggak kan ya? Enggak ya? Enggak. Begitu ya? Enggak ada yang paksa kamu. Nah, coba kamu berdiri sekarang. Balik ke jemaat. Iya. Ya, pasang wajah yang berseri. Haleluya. Ya, silakan balik lagi di sini. Sudah senyum? Silakan duduk lagi. Iya. Ya begitu. Ya, mereka berbahagia. Tentunya juga kedua orang tua ya, Bapak Sanggam dan orang tua dari Elizabeth. Amin. Ya, rasanya beban sudah berkurang satu kali ya. Gitu. Harapan kita begitu ya. Tetapi nanti setelah rumah tangga mereka, yang namanya orang tua itu nggak pernah istirahat mikirin anak-anaknya. Ya, mereka masih berdua gimana ya nanti mereka rumah tangganya gimana sudah aman-aman. Bagaimana mereka punya keturunan, anak-anaknya baik enggak, ikut pusing lagi, begitu kira-kira. Ya, ya saya sudah punya cucu. Juga saya pikir tadinya kalau anak-anak sudah menikah, udah bebas lah ya, hati ini damai begitu. Ternyata enggak juga, pusing juga ya. Iya, hari ini datang kepada Gereja Penyebaran Injil Saudara Sanggam Panjaitan dan Elizabeth Boru Hutahayan. Ya, datang kepada kami Gereja Penyebaran Injil untuk dinikahkan, dan mereka sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Gereja Penyebaran Injil, yaitu menyerahkan berkas-berkas ini. Ya, berkas-berkas ini persetujuan dari orang tua, ya, dari keluarga Bapak Sanggam dan keluarga Elizabeth, bahwa mereka merestui pernikahan kedua anak mereka. Ya, tidak ada unsur paksaan, dan keterangan ini menjelaskan bahwa Sanggam masih lajang, Elizabeth masih lajang, dan tidak ada sangkut paut dengan pihak ketiga. Ya, mereka sudah masuk di dalam bimbingan pranikah selama 3 bulan dan diumumkan terus menerus, supaya selama 3 bulan itu ada yang komplain, ya kami terima, maka pernikahan mereka batal. Tapi puji Tuhan, 3 bulan lebih ya, nggak ada yang datang ke gereja menyatakan bahwa kalian terikat dengan hubungan dengan pihak ketiga, tidak ada. Dan sampai hari ini juga surat persetujuan, surat pernyataan dari kedua orang tua itu di atas meterai 10.000, ini sah. Jadi ini sudah masuk ke gereja dan tidak ada lagi yang bisa menggugat gereja. Ya, dan mereka
juga sudah dilengkapi dengan keterangan dari mereka sudah, karena mereka adalah TNI dan mereka sudah lewati juga persyaratan itu, ya. Oke, puji Tuhan. Persyaratan sudah masuk, mereka sudah memenuhi persyaratan untuk dinikahkan di Gereja Penyebaran Injil selama 3 bulan. Mereka ikuti bimbingan pranikah, dan kalau hari ini Andri dan Elizabeth bisa dinikahkan di gereja ini, saudara kekasih, tidak semua jemaat bisa dinikahkan, diberkati di dalam gereja. Hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang bisa. Mereka yang tidak bisa diberkati di tempat ini. Oke, dan itu pasti saya tolak. Puji Tuhan. Mereka sudah ikut dalam bimbingan pranikah. Ada dasar-dasar firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupan Andri dan juga Elizabeth. Apa yang mereka harus kerjakan dan mereka harus siapkan. Pertama kali mereka ketemu, saya bilang sama mereka, kira-kira ya nggak salah kamu milih. Ya, Elizabeth nggak salah milih tanggam, atau sanggam nggak salah memilih. Ya, apalah yang melatar belakangi kalian untuk menikah? Apakah status sosial, usia, karena ya sudah usianya cukup, kalau nggak nikah sekarang, ya apa kata orang, sehingga ya pokoknya asal sabet aja, nggak begitu ya? Karena mumpung sanggam menyatakan cinta, oh kapan lah, apalagi ganteng juga, TNI juga gitu ya, kapan lagi, nggak begitu kan ya? Oke. Tetapi dasar mereka untuk masuk dalam satu pernikahan adalah seperti yang ditulis oleh firman Tuhan yang ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, kata Tuhan, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Memang firman Tuhan ini ditujukan kepada Adam ketika dalam kesendirian, dan Adam dibuat tertidur oleh Allah, dan Allah mengambil tulang rusuknya sehingga diciptakanlah yang namanya wanita. Ya, dari tulang rusuk pria inilah, ya saudara kekasih, maka hadirlah penolong. Jadi penolongmu tanggam adalah Elizabeth. Bilang Elizabeth sama tanggam, penolongmu adalah aku. Dengar? Kurang dengar? Udah dengar? Sekali lagi yang teriak. Penolongmu adalah aku. Itu kata firman Tuhan. Jadi sanggam, penolongmu adalah seorang wanita. Kalau penolongmu adalah seorang wanita, kalau orang yang ditolong itu biasanya apa? Orang yang lemah atau orang yang kuat? Jadi dengar sanggam, kamu lemah tanpa Elizabeth. Jadi jangan macam-macam ya. Begitu. Jadi ingat Elizabeth, kamu itu penolong, bukan pelolong. Pelolong tahu pelolong? Yang biasa melolong? Artinya apa? Bukan bisanya cuma marah-marah, sanggam kurang ini kamu marah, sanggam kurang itu kamu marah. Tidak, kamu harus menolong dia, sebab untuk itulah kamu dijodohkan oleh Tuhan kepada sanggam. Amin. Tahu ya? Jadi kamu harus menolong. Menolong itu menutupi segala kekurangan apapun. Pastikan yang boleh tahu cuma kamu doang. Dengan dia